Bersambung, Ukraina harus terlebih dahulu menandatangani perjanjian damai dengan Rusia dan setuju untuk menyerahkan kendali atas seluruh Donbas kepada Rusia agar bisa mendapatkan jaminan keamanan yang sebenarnya dari Amerika Serikat. Namun, anggapan bahwa Ukraina dipaksa untuk melakukan konsesi wilayah dianggap menyesatkan. Ini penjelasan dari Gedung Putih hari ini. Dan di sini perlu segera dicatat bahwa sebelumnya sudah ada sejumlah media barat yang menulis bahwa Donald Trump benar-benar menuntut Kiev untuk setuju menyerahkan Donbas. Agar mendapat jaminan keamanan dan paket pemulihan, katanya harus urut seperti itu. Dan hari ini, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Mark Rubio saat berbicara di Senat Kongres Amerika Serikat mengatakan bahwa dalam perundingan di Abu Dhabi sedang dibahas jaminan keamanan di mana pasukan Inggris dan Prancis bisa dikirim ke Ukraina. Selain itu, mereka juga mencakup dukungan dari Amerika Serikat. Namun, Mark Rubio juga menyatakan Amerika harus meninjau ulang struktur partisipasinya dalam Aliansi Atlantik Utara. Sementara itu, di Kremlin dinyatakan bahwa jika Volodymyr Zelensky siap bertemu dengan Putin, maka silakan datang ke Moskow, di sana dia akan dijamin keamanannya. Tetapi Vladimir Putin sendiri tidak akan keluar dari Kremlin karena takut. Dan di tengah situasi ini, Kremlin menyatakan bahwa mereka melihat hal positif dalam negosiasi. Nama saya Alexei Pichi, mari kita bahas topik ini bersama-sama. Sebelum mulai episode ini, mohon subscribe, like, beri komentar di bawah, dan ikuti saluran Telegram saya, Pichi News. Tautan ada di deskripsi video. Jadi, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Mark Rubio hari ini menyatakan di Senat bahwa dalam perundingan di Abu Dhabi sedang dibahas jaminan keamanan di mana pasukan Inggris dan Prancis akan dikirim ke Ukraina bukan dari negara-negara netral seperti yang sangat diinginkan oleh Vladimir Putin. Selain itu, jaminan ini juga mencakup dukungan dari Amerika Serikat. Namun, menurut Mark Rubio, jaminan utama tetaplah dukungan langsung dari Amerika Serikat. Selanjutnya kutipannya, saya tidak memohon. Beberapa negara Eropa siap menempatkan pasukan di Ukraina pasca perang, tapi tanpa dukungan Amerika Serikat, hal itu tidak berarti apa-apa. Alasan perlunya dukungan dari Amerika Serikat adalah karena sekutu dan mitra, kita tidak cukup berinvestasi dalam pertahanan selama 20-30 tahun terakhir. Selanjutnya, Mark Rubio cukup terselubung tapi tetap menyerang orang Eropa. Dia menyatakan NATO perlu ditinjau ulang dan negara-negara Eropa harus meningkatkan kemampuan pertahanan mereka secara signifikan. Katanya, tanpa hal itu, bahkan jaminan keamanan untuk Ukraina pun sepenuhnya tetap bergantung pada dukungan dari Amerika Serikat. Namun, demi jaminan keamanan itu, Ukraina tampaknya tetap harus memberi konsesi besar pada Kremlin. Selain informasi dari Financial Times, hari ini Reuters juga melaporkan Ukraina harus menandatangani perjanjian damai dengan Rusia untuk mendapat jaminan keamanan dari Amerika Serikat. Namun, anggapan bahwa Ukraina dipaksa melakukan konsesi wilayah dianggap menyesatkan. Sumber yang mengetahui negosiasi mengatakan pada media bahwa menurut Amerika Serikat, Ukraina harus menandatangani perjanjian damai dengan Rusia dan menyerahkan wilayah, penarikan pasukan Ukraina dari Donbas dan seterusnya. Dan hanya setelah itu, Kiev bisa mengharapkan jaminan keamanan dari Amerika. Artinya, Ukraina harus percaya dan setuju pada perjanjian damai dengan menyerahkan wilayah dan hanya berharap bahwa Donald Trump tidak akan mengingkari jaminan keamanan dan paket pemulihan pasca perang. Artinya, perjanjian damai sudah bisa saja ditandatangani dan orang Amerika akan berkata, "Dengar, mari kita tinjau kembali sedikit soal jaminan keamanan. Sepertinya kami terlalu terburu-buru. Kami memang bilang siap meratifikasi jaminan itu, tapi mungkin sebenarnya belum siap." Saat itu, perlu Anda tahu, perjanjian damai hampir ditandatangani, artinya pasukan Ukraina setuju sepenuhnya meninggalkan Donetsk dan Luhansk. Sumber Reuters di Gedung Putih membantah Amerika Serikat menekan Ukraina untuk menyerahkan wilayah ke rezim Rusia. Narasumber menegaskan anggapan tentang tekanan itu menyesatkan. Mereka memang tidak menekan, tapi memberi isyarat tak ada pilihan lain.
Reuters menyatakan jaminan keamanan Amerika Serikat dianggap Ukraina sebagai kunci perjanjian damai. Pertanyaan ini jadi fokus utama saat perundingan sebelumnya di Abu Dhabi dan delegasi Ukraina, Amerika Serikat, serta Rusia akan kembali bertemu di sana Minggu 1 Februari waktu Ukraina. Presiden Volodymyr Zelensky, saya ingatkan, sudah mengatakan minggu ini bahwa dokumen tentang jaminan keamanan sudah siap 100%. Kami kini menunggu sinyal dari Washington tentang waktu dan tempat penandatanganan. Namun pejabat Ukraina, seperti yang ditulis Reuters, tidak yakin bahwa Washington akan berkomitmen untuk memenuhi jaminan keamanan karena Amerika Serikat, kutipannya, selalu berhenti setiap kali jaminan keamanan akan ditandatangani. Oleh karena itu, Zelensky dengan jelas menyatakan bahwa, teman-teman, dokumennya sudah siap 100%, kami menunggu persetujuan dari kalian. Kapan dan di mana akan ditandatangani? Sampai sekarang, itu belum terjadi. Jadi, tidak akan ada penyerahan atau peristiwa apapun terkait perjanjian damai. Saya ingin mencatat, Financial Times baru-baru ini menulis bahwa administrasi Presiden Amerika Serikat Donald Trump disebut telah memberitahu Ukraina bahwa jaminan keamanan bergantung pada kompromi Kiev soal wilayah, yaitu menyerahkan Donbas. Namun, di Gedung Putih sekali lagi mencoba membantah hal ini dan mengatakan bahwa tidak ada yang memaksa Ukraina untuk membuat konsesi apapun. Mereka hanya mengatakan bahwa memang hanya seperti itulah caranya dan tidak ada cara lain. Menurut saya, orang Amerika di sini terjebak perangkap Kremlin karena Putin sudah lama menggoda Donald Trump dengan gagasan bahwa untuk mencapai perdamaian, Kiev hanya perlu melepaskan wilayah timur Donetsk dan Luhansk yang memang sudah hampir hilang. Stephen Witkoff, yang juga diakui Donald Trump, tidak tahu apa-apa tentang Ukraina dan Rusia sebelum negosiasi dimulai. Ide ini memang tampak jelas, dan Witkoff yang sama mungkin menganggap bahwa ini benar-benar solusi yang jelas. Lihat pendapat saya. Ukraina, tenaga dan waktu untuk merebut wilayah itu, seperti yang dibutuhkan Rusia untuk menguasai sisa Donbas. Jadi ya, itu adalah solusi yang bagus. Biarkan saja angkatan bersenjata Ukraina mundur. Mengerti kan? Stephen Witkoff mungkin benar-benar berpikir seperti itu. Tapi Stephen Witkoff yang sama mungkin tidak memahami hal yang paling penting. Menyerahkan Donbas ke Rusia hanya akan memberi hadiah pada Vladimir Putin tanpa menjamin perdamaian. Putin gagal merebut wilayah itu sejak perang dimulai pada 2014 dan inilah masalahnya. Institut Studi Perang Washington menulis bahwa di satu sisi kecil kemungkinan pasukan Rusia dapat menguasai sisa wilayah Donbas bahkan hingga akhir tahun 2027. Dan dari sudut pandang logika militer, Ukraina akan sangat memudahkan tugas Rusia jika mereka terburu-buru menyerahkan wilayah tersebut. Setelah pemulihan, tentara Rusia akan berada di posisi lebih menguntungkan. Maksudnya secara geografis dan medan, agar ke depan mereka bisa melanjutkan serangan ke barat daya dan pusat Ukraina. Di sisi lain, Rusia jelas menginginkan lebih dari sekadar merebut Donbas. Misalnya, Kepala Angkatan Bersenjata Rusia Valery Gerasimov baru-baru ini menyebut perlunya zona penyangga di luar Donbas. Artinya, mereka setuju dengan Donbas, lalu nanti ambil wilayah lain lagi. Vladimir Putin juga berulang kali menyatakan bahwa tujuannya menggulingkan pemerintahan pro-barat dan mendirikan pemerintahan boneka di Kiev. Tapi ada satu masalah lagi, yaitu diktator yang ketakutan, Vladimir Putin, yang takut akhirnya keluar dari bunkernya. Hari ini, Kremlin kembali mengundang Presiden Ukraina, Volodymyr Zelensky, ke Moskow untuk bertemu dengan diktator botak Vladimir Putin. Asisten Putin, Yuri Ushakov, menyatakan bahwa konon Donald Trump sendiri berulang kali meminta Vladimir Putin untuk bertemu dengan Zelensky. Tapi Kremlin kembali punya dua alasan, dua syarat. Sebut saja apapun yang kamu mau. Di Kremlin kembali menyatakan bahwa negosiasi harus berlangsung di Moskow, dan Ushakov juga menyatakan bahwa mereka membutuhkan beberapa bulan lagi untuk mempersiapkan dasar bagi negosiasi seperti itu. Kremlin menyatakan bahwa negosiasi harus berlangsung di Moskow dan menyatakan bahwa dibutuhkan beberapa bulan untuk mempersiapkan dasar bagi negosiasi. Ini tidak bisa berlarut-larut. Ini sudah berlarut-larut. Mari kita begini saja. Donald Trump sudah menjadi presiden selama setahun, tepat setahun. Itu yang disampaikan Kremlin dalam negosiasi VA.
Ushakov menyatakan bahwa dibutuhkan beberapa bulan untuk mempersiapkan dasar bagi negosiasi. Kontak harus dipersiapkan dengan baik. Di Kremlin menyatakan bahwa negosiasi akan berlangsung di Moskow dan menyatakan bahwa dibutuhkan beberapa bulan untuk mempersiapkan negosiasi. Kremlin menyatakan negosiasi akan dilakukan di Moskow dan perlu persiapan dasar negosiasi.